Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Sidik dari jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membuat tugas teknik wawancara. Oke, saya sudah bersama narasumber kita sekarang ini yang biasa dipanggil Bang Bule. Kenapa dipanggil Bang Bule? Cak, diceritakan dulu. Sebelum saya memperkenalkan diri saya kenapa nama saya Bule, sebelum itu saya mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini wawancara yang sangat bagus, yang sangat spektakuler sekali dari adinda saya Rahman Sidik untuk menceritakan tentang spiritual perjalanan kehidupan saya dan juga yang kenapa itu nama saya bernama Bule. Oke, baiklah, saya akan memperkenalkan diri lebih lanjut. Sebenarnya nama itu adalah suatu pemberian rahmat dari ilahi yang dikatakannya itu Allahu Rabbul Alamin, yang dititipkan kepada amanah kepada orang tua dan dizahirkan kepada orang tua yang bernama sebuah nama Bule. Sebenarnya itu bukan nama pemberian dari orang tua. Itu adalah nama spiritual perjalanan saya selama hidup, dan itu sebagai pengalaman dalam kehidupan saya mulai dari merantau sampai mendapatkan suatu pengalaman dalam hidup. Sebenarnya nama saya itu bukan Bule, tapi nama zahir yang telah diberikan oleh orang tua saya itu bernama Devrizal. Nah, kenapa ada namanya si Bule? Bule ini itu adalah suatu anugerah pemberian dari spiritual perjalanan itu yang diberikan berkah dari Allahu Rabbul Alamin semenjak saya mengadu nasib ke Bandung. Nah, ceritanya begini. Kalau misalkan teman-teman Rahman Sidik ingin tahu kenapa nama saya ini bernama Bule, kan itu aneh kelihatannya. Tapi kalau orang Minang bilang, Bule itu kan singkatan dari bawaan kelakar atau kelakuan dari kecil. Kalau orang Minang Bule itu kan boyong lebeh. Tapi itu spiritual dalam perjalanan saya waktu merantau itu adalah seorang anak kecil yang memberikan nama itu. Dulu saya kan belajar ilmu desain fotografi, kategorinya tuh menyangkut dengan ilmu multimedia, tapi yang saya raih ini adalah di bidang fotografi, videografi dan editor. Nah, Tunggu sebentar, boleh. Boleh. Jadi sebelumnya saya mau menjelaskan dulu ya. Jadi di sini saya mewawancara Bang Bule. Saya mau mengangkat tema kisah inspiratif. Kisah inspiratif dari perjalanan hidup Bang Bule, mungkin dari kampung asalnya kan Bang Bule, sampai sukses lah, bisa dibilang sukses lah Bang Bule ya, sampai Bang Bule hidup di waktu yang sekarang ini. Jadi saya mau bertanya nih Bang Bule, gimana sih Bang Bule kisah Bang Bule dari waktu kecil itu Bang Bule tinggal di mana, awal Bang Bule, saya dengar Bang Bule itu pernah ke Bandung. Jadi saya pengen tahu nih Bang Bule, gimana sih kisah perjalanan hidup Bang Bule gitu. Berarti kisah hidup ini mulai dari kecil lah ya, mulai akal, mendapatkan suatu akal untuk pikiran sampai ke merantau gitu ya. Oke, baiklah. Kalau diceritakan mulai dari intinya mungkin ini panjang kali ya, kita ambil intisari dari pengalaman atau perjalanan hidup aja lah ya. Saya kelahiran tahun 1980, bertepatan tanggalnya itu hari kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus bulan 8 ya, 17 Agustus bulan 8 1980. Pas di tahun kemerdekaan ya Bang Bule ya. Ini tepat sekali nih wawancaranya pas di bulan Agustus ini ya. Oke.
Jadi mempersingkat cerita ya, saya dulu itu sekolah di daerah Padang. Sekolah saya itu di SD dulunya itu 02 Bungo Pasang, Tabing, daerah Padang ya. Tabing dekat stasiun itu orang pada tahu tuh kalau daerah Padang ya. Saya tuh sekolah sampai, kalau SD kan dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah dari kelas 6 udah saya lulus, itu sudah selesai SD. Saya kan istilahnya kategorinya naik kelas SMP ya. Saya SMP itu tidak tamat di kota Padang tuh. Saya tidak selesai sekolah SMP-nya sampai kelas 1 SMP pun itu 2 bulan mau ujian saya mundur. Kenapa? Orang tua saya usahanya cuman dagang kuliner, namanya kuliner itu adalah lotek. Jadi kehidupan dulu dilihat dengan kehidupan sekarang tuh tahunnya beda. Dulu uang jajan itu dulu 100 perak itu udah besar loh. Kalau anak-anak sekarang 10.000 ya. 10.000 itu masih kecil ya mulai. Itu masih standar itu loh. Kalau 100.000 tuh udah termasuk besar. Nah dulu itu 100 perak itu udah termasuk besar. Nah saya berpikir waktu di kelas SMP itu akal udah kedewasaan tuh udah mulai datang. Saya berpikir usaha orang tua begini, adik-adik disekolahin, saya pun sekolah. Entah kenapa pemikiran itu datang sendiri kepada diri saya. Saya memutuskan kepada orang tua saya dari hati nurani, saya akan berhenti sekolah. Biarlah adik-adik yang meneruskan, biar saya yang berhenti sekolah. Nah, orang tua saya tuh bertanya, kenapa kamu berhenti? Kenapa kamu berhenti nak? Biarlah adik-adik yang terus sekolah bu, biar saya menentukan kehidupan saya. Orang tua saya bertanya, jadi kalau kamu berhenti sekolah, kamu mau kemana? Saya akan menelusuri kehidupan saya sampai ke tanah rantau. Orang tua saya itu seakan-akan keberatan melihat seorang anak kuat berusaha, walaupun itu kategori kuli lah ya, membantu orang tua, tapi mau dia berhenti sekolah demi mewujudkan cita-cita yang walaupun orang tua tuh tidak tahu apa keinginan anaknya. Dengan berat hati orang tua dia mengatakan, terserah anak ibu, yang penting jangan melewatkan dari batas yang positif. Nah, oke, saya melanjutkan cerita kehidupan saya. Di tahun 1994, itu bulannya saya lupa itu, saya memutuskan untuk berhenti sekolah. Pas di tahun 1994, kurang lebih kalau nggak salah itu saya mau berhenti sekolah itu ada sekitar sebulan. Saya diam diri di rumah, terniat di hati untuk merantau ke tanah Jawa. Disetujukan oleh orang tua, berangkat sama kakak nomor 3 ya, Mas Wandi namanya kakak saya itu. Kenapa harus ke Jawa? Kan banyak kota-kota lain Bang Bule. Mungkin ada yang bisa Bang Bule jelaskan? Nah gini, pada tahun-tahun 80 sampai itu tahun 2000 itu tenarnya untuk merantau itu kan tanah Jawa, Jakarta. Ya betul. Nah, kalau Riau, pulau-pulau lain atau Malaysia pun itu kan yang lumrah yang diketahui untuk anak-anak di tahun 80-an itu yang tahunya hanya tanah rantau itu adalah Jakarta. Nah, bukannya saya berkeinginan atau saya menginginkan merantau itu bukan ini inspirasi dari teman atau suruhan. Kepikir aja saya ingin merantau ke tanah Jawa. Nah, lanjut cerita. Udah bercerita sama orang tua, kakak, udah setuju semuanya. Yang penting hati-hati. Pesan orang tua adalah ingat diri, selamatkan diri, bukan cari uang, selamatkan dirimu, jaga diri. Ini cerita lanjutnya. 1994 itu biaya atau ongkos ya ke Jakarta itu saya naik mobil Gumarang Jaya di tahun 1994 itu tarif ongkosnya 45.000 ya. Di tahun 1994 itu saya berangkat dengan kakak kandung saya, hanya membawa uang 200.000. Itu pun 200.000 itu bukan uang kontan dari saku orang tua, uang pinjaman. Kenapa saya tahu itu uang pinjaman? Setelah saya sampai ke
nagari, orang Minang bilang tuh nagari rantau atau tanah Jawa. Dia bilangnya itu uang pinjaman. Nah, singkat cerita dulu sebelum sampai ke uang pinjaman. Berangkatlah saya sama kakak saya itu di tahun 1994 ke tanah Jawa dengan mobil bus Gumarang Jaya, berdua dengan ongkos kami satu orang tuh 45.000, kalau berdua kan 90.000 ya. Membawa uang cuma 200.000. Berangkatlah saya di tahun itu, bulannya saya lupa ya. Itu pun belum ke tempat yang saya tuju. Sampai ke tanah Jawa itu saya masih bingung apa yang mau saya cari. Pas sampai ke Jakarta itu saya nyangkutnya itu di Pasar Minggu dulu. Pasar Minggu sama kakak. Kebetulan kakak itu punya teman. Dia sopir angkot jurusan Manggarai Utara 2. Kalau tidak salah tuh 06 itu tuh Manggarai Utara 2. Sempat saya hidup di rumah itu kategori kalau zaman sekarang kan kos, dulu kan kontrakan. Hanya satu bilik itu kontrakannya per bulannya 15.000. Berarti emang nggak ada keluarga ya di tanah Jawa itu Bang Bule? Ada keluarga itu dari adik ibu bibi ya. Cuman dia di Bogor, di Ciawi. Nah, itu belum sampai saya ke Bogor. Itu saya nyampe ke Jawa itu saya singgahnya di Manggarai Utara 2. 3 bulan saya mengikuti kakak di Jakarta. Saya jadi konektor, stokar lah orang Minang bilang ya. Stokar ya. 3 bulan selamanya untuk mencari biaya mau ke Bogor. Nah, ini saya dapat informasi bahwa saya punya saudara atau bibi ada di Bogor itu, informasi dari teman kakak yang membawa saya ke Jakarta ini. Dia bilang, ngapain kamu di sini katanya? Mending kamu ke Bogor di Ciawi, itu ada bibi kamu di sana. Kalau orang Minang bilang kan etek atau uncu ya, dia paling bungsu. Jadi dengan mendapatkan berita seperti itu hati saya senang. Itu belum bergelar bule loh. Setelah bule itu belum familiar. Nah, 3 bulan saya mengikuti kakak jadi konektor angkot. Dapatlah uang itu kumpulan selama 3 bulan itu 200.000 juga. Sama dengan ongkos yang dikasihkan orang tua ibu dari Padang sampai ke Jakarta. Udah 3 bulan saya berniat untuk berangkat ke Bogor. Jadi kakak saya nggak nganterin loh. Ditunjukinlah sama kakak naik mobil ini, turun di terminal ini, di terminal Baranang Siang namanya itu kalau di Bogor itu Baranang Siang. Sampai sekarang masih ada tuh Baranang Siang namanya. Nah, berangkatlah saya dari Manggarai Utara 2 itu naik bus. Lupa lagi saya nama busnya. Ini udah bertahun-tahun nih. Turun katanya di terminal Baranang Siang. Bilang aja sama konektornya Baranang Siang. Kasih ongkos. Itu ongkosnya berapa coba? Dari Manggarai Utara 2 sampai ke Baranang Siang tuh 1.500. 1.500 kalau sekarang berapa tuh? 15.000. 15.000 kan kelipatannya itu kan kelipatan puluhan kalau perbedaan tahun itu 1.500. Saking saya tidak tahu, saking saya takut kesasar, saya duduk di samping konektor itu loh, bos itu. Bang, jangan sampai salah saya bang, terminal Baranang Siang. Konektor itu bilang, bang adek dari mana? Saya dari Padang bang, Sumatera Barat. Saya mau mencari bibi. Tolong ya bang ya, jangan sampai kesasar bang. Yang ongkos bang, saya bayar. Belum mau berjalan mobil nih, saya bayar loh 1.500. Udah berjalan tak berapa jam lupa saya tuh. Nyampailah ke terminal Baranang Siang. Si konektor itu bilang, adek mau kemana? Saya mau ke Bogor Ciawi tempat bibi. Saking saya dekat loh sama konektor tuh hanya beberapa jam di atas mobil. Udah kayak bertahun-tahun udah kenal. Ditunjukinlah mobil. Kalau adek mau ke Bogor Ciawi naik mobil 02, angkot itu 02. Kalau adek mau ragu nanti jalan bilang aja Pasar Ciawi. Kalau memang bibi adek di Pasar Ciawi bilang aja Pasar Ciawi. Nanti diantarin tuh angkot tuh banyak orang Minang juga tuh katanya kan. Kebetulan saya nggak naiknya bukan orang Minang, orang Sunda. Saking takut, saking kesasar, saya carilah angkot itu yang kosong di depannya. Nah, yang kosong jadi bisa berkomunikasi ya sama sopirnya. Lewat satu nggak ada yang kosong, lewat satu lagi nggak ada kosong. Kalau nggak salah tuh hampir sampai 5 kali loh. Nah, sekian kalinya dapatlah angkot yang depannya kosong. Saya naik. Saya bilang, bang antarkan saya ke Pasar Ciawi, perapatan Ciawi, Pasar Ciawi gitu, di Ciawi. Oh ya siap, langsung naik.
itunya perjuangan Bang Bule Ya. nekat Ya. mau kesana kesini nggak tahu Ya. tempat. Betul. Tapi Bang Bule, ini kan kita waktunya terbatas nih Bang Bule. Kita lanjut ke intinya Bang Bule, Oke. kisah Bang Bule. Oke. Nah, kita persingkatlah cerita ini. Makanya saya bilang tadi kan kalau diceritakan detail-detail panjang. Panjang Bang Bule. Habis waktu sekitar 3 hari lah, sebulan lah menyelesaikannya. Nah, setelah sampai ke Bogor, Ciawi, udah ketemu dengan Bibi, bla 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 cerita, sampai saya disekolahkan di sana. Dari kelas 1 nggak lulus, nyampe ke Bogor Ciawi itu langsung kelas 2. Sebab paman saya tuh kenal dengan kepala sekolah SMP Negeri 01 Bogor. Nah, setelah saya sekolah itu bla 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 langsung kelas 2, bla 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 sampai kelas 3. Lulus kelas SMP mau naik kelas SMA, itu rayonnya SMA 1 Negeri Bandung lah. Setelah lulus dari SMP, saya dikasih usaha 3 kios jamu sama paman, karena saya rajin sekolah. Kurang lebih sekitar 2 tahun saya menjalankan hidup sekolah sambil dagang. Namanya anak muda-mudi, baru dapat uang perantau, uang banyak lupa diri. Oh gitu, itu udah kebiasaan manusia Ya. Bang Bule ya. Lupa diri. Ya namanya kita hidup di kota metropolitan, uang banyak, apa yang nggak kebeli, ya kan? Nah, kalau ceritakan oke lah, nggak usah lah sih, itu sekedar pengalaman aja lah ya. Kita tahu aja gitu. Pas jatuhnya di 1998 tuh udah kelas 2 SMA saya. 2 tahun SMP ya, kan langsung naik kelas 2. Ya. 2 tahun SMA. Pas di tahun 1998 itu kan kris moneter, lengsernya Presiden Soeharto. Disitulah ambruk usaha saya, disitulah penjarahan sampai saya stres. Kalau tidak diselamatkan oleh kakak angkat saya, orang Sunda, namanya Kang Edi. Mudah-mudahan kalau dilihatnya video ini mungkin dia ingat. Kang Edi. Kalau masih hidup ya, tapi kalau nggak hidup nggak tahu lah ya. Berarti nggak ada ketemu lagi sama Kak Edi itu. Perpisahannya itu sama beliau tahun 2005. Ya. Oke, lanjut Bang Bule. Ya. Setelah kejadian 1998, saya stres. Gak tahu dengan saudara, gak tahu dengan bibi, gak tahu dengan orang tua, pokoknya gak tahu apa-apa. Dilarikannya saya ke Bandung, Cimahi, Cimindi, pertengahan kota. Disitulah saya dididiknya supaya saya tidak stres. Dia seorang fotografer loh dia. Dibinanya saya di sana. Pokoknya jangan saya sampai stres ya. Sampai saya dilatihnya untuk seorang fotografer di bidang seni. Padahal saya bukan fotografer loh. Saya tidak ada basic fotografer, dasar saya tidak ada fotografer, sekolah pun tidak ada di bidang fotografer. Keturunan saya adalah pedagang. Disitulah dia menurunkan, mengembalikan kesadaran saya untuk belajar di bidang dunia fotografer ini. Nah, akhirnya dengan tekun, dengan asiknya dengan mempelajari ilmu fotografi ini, lambat laun saya menguasai. Mulai saya memahami ilmu di bidang fotografi ini 1998 berangkat. Itu tahun 2000 saya mulai memahami ilmu fotografi ini. Begitu asiknya, begitu indahnya, begitu familiarnya di dunia fotografi ini, videografi maupun bidang editor. Tahun 2000 itu udah mulai masuk dalam pikiran saya. Saya tidak akan mengganggu usaha apalagi. Saya mau pingin terjun di dunia fotografi ini. Tahun 2000 saya udah mulai menguasai. 5 tahun saya menguasai di bidang fotografi ini. Saya ambil 4 jurusan tuh. Pertama fotografer ya, videografi, editor, dan operator. Operator ini bukan operator seperti multimedia ya. Operator ini sebagai pencetak foto. Tekan operator namanya itu. Operator untuk cetak foto. Ya, atau operator namanya. Cuma saya gagal di sana karena apa? Operator ini tidak harus menguasai untuk mencetak aja. Dia harus menguasai wavelength-nya, settingan color-nya, kontrasnya, pengcroppingan mulai dari croppingan supaya foto tidak pecah kan gitu. Karena itu saya berlebih dalam menguasai ilmu itu, gagallah saya di
jurusan operator ya. Yang saya kuasai hanya 3, fotografi, videografi, dan editor. Nah, mau masuk tahun 2005, disitulah senior saya menerjunkan saya ke lapangan untuk mengambil sertifikat. Alhamdulillah dapat saya 2 sertifikat. Mungkin saat ini saya tidak bisa membuktikan bentuk apa sertifikatnya karena ini hanya sebagai wawancara aja ya. Nah, terus lanjut 2005 saya mencuci tapak kaki saya dari rantau, mengembangkan ilmu ke kampung. Sebelum ke Pekanbaru, saya menetap dulu di Pariaman. Di Pariaman itulah saya mengembangkan ilmu saya. Mulai saya berdikari dengan freelance, sampai bertahun-tahun saya memegang usaha sendiri dengan berlogo sebelum ini ya, berlogo Bule Fotografi. Boleh dicek di Kota Pariaman. Saya Kota Pariaman tuh mengenal dengan siapa Bule Fotografi. Jadi dulu bule fotografi ini termasuk yang terkenal ya Mulia. Nah, dibilang terkenal enggak? Kalau terkenal itu kategorinya udah mendunia ya. Ini bukan mendunia, bukan terkenal. Di daerah Membule, bule fotografi ini udah gitu. Bisa Kalau- orang tahu dengan bule ini karena pergaulan ya. Ingat satu hal, nama itu adalah suatu lambang untuk memperkenalkan diri. Tapi jangan sombong dengan pangkat, tahta, dengan perniagaan untuk semua orang. Sebab kenapa? Kalau kita menyombongkan diri kita di saat kita jatuh, kita malu. Lebih baik orang yang tahu, bukan kita yang memberitahu. Lebih baik orang yang tahu, nah orang itulah yang menceritakan. Berkembangnya saya dari Pariaman itu orang yang menceritakan, bukan saya menyodorkan diri. Kenapa? Hasil dari foto saya, hasil dari video saya, pelanggan klien ya, itulah yang menceritakan kepada orang lain. Oke, ini terakhir nih Membule. Boleh nggak kami minta kata-kata motivasi untuk teman-teman yang baru mau mulai di bidang usahanya masing-masing? Kayak penyemangat atau inspirasinya gitu, biar dia tekun dengan bidangnya itu supaya bisa sukses gitu Membule. Gitu. Kata-kata motivasi dari Motivasi Membule ya. aja. Sebenarnya saya ada ketinggalan dalam perubahan dunia begitu canggih. Kenapa? Saya tidak pernah kuliah. Saya tidak pernah menincak itu gelar sarjana, insinyur, dosen ataupun pangkat-pangkat yang lain. Saya termasuk orang jadul. Apa yang saya dapat ilmu, bukan saya tidak mau mengembangkan, tapi inilah dasar saya. Saya akan memakai dan mengambil apa perkembangan yang dapat saya raih. Nah, motivasi untuk teman-teman, baik yang mendengarkan atau yang dari adinda saya Sidik, Rahmat Sidik, motivasi untuk penyemangat untuk usaha. Pertama, memang di dalam usaha ini mengandalkan modal, baik itu secara modalnya fisik kita tanpa modal atau secara bantuan, itu memang diutamakan. Tapi ingat, modal kalau tidak bisa kita mengendalikan dengan akal sehat, itu modal usaha sia-sia. Tapi kalau modal kita pakai dengan akal sehat, tanpa modal pun kita bisa maju. Contoh, saya bertemu dengan Persada Production yang dipimpin oleh almarhum Bapak Yan Fernizal. Saya tidak membawa modal. Saya memodalkan hanya skill, pergaulan, komunikasi. Itu yang saya pakai. Tak ada bawa uang saku dari orang tua, tak ada bawa modal. Cuma 3 yang saya pakai. Itu yang penyemangat hidup saya. Tapi kalau dengan modal saku atau modal dari orang tua, harta yang kita bawa, tapi tidak ada 3 faktor ini kita pakai dalam diri kita, tak akan maju. Boleh dibuktikan itu. Oke, emang menginspirasi banget ya Bang Bule ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya wawancara kita kali ini.
mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmah dari wawancara kali ini. Ya. Satu lagi. Satu lagi dari Bang Bule. Hidup ini ada 4 faktor yang harus kita bawa. Pertama, kalau orang-orang beragama bilang syariat, hakikat, tarikat, marifat, maksudnya begini. Kalau hidup tidak ada dasar, tak akan sampai kepada puncaknya. Tapi kalau hidup membawakan dasar, bakal sampai kepada puncak. Contoh orang sukses. Kalau orang sukses itu dia harus bisa dulu untuk mencapai tahu. Bukan tahu goreng ya, tahu. Kalau orang bisa, tapi dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan, takkan bisa. Nah, setelah dia bisa, lalu dia tahu, tapi dia tahu tapi tidak tahu apa yang dia pahami, ya, juga tidak bisa. Setelah dia paham tapi tidak tahu kepada kondisi yang dia pahami, itu pun tidak bisa. Nah, jadi 4 faktor yang harus dipahami ke diri ini, bisalah dulu, baru kita tahu. Setelah tahu, pahami apa yang kita tahu. Setelah kita paham, baru bisa menuju kepada tujuan apa yang kita pahami. Nah, yang kelima ini adalah rahasia diri. Ilmu tidak bisa dibagikan kepada orang lain, tapi berikanlah kepada orang yang mau mempelajari ilmu yang kita raih. Ingat, kalau ilmu dibeberkan, mubazir kepada diri. Kenapa? Orang selamat, kita tidak. Cukup 1 orang aja yang kita didik, kita bina, tapi orang tuh paham tentang diri kita. Bule 2021 ya. Mantap banget. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman. Mungkin banyak ilmu yang kita dapat di sesi wawancara kali ini ya. Oke, tidak usah berlama-lama. Makasih ya Bang Bule sudah mau diwawancarai. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.